Cong. Oh ya berdiri. Jadi ya. Ya kan. Apa namanya? Sebelumnya perkenalkan saya itu pengen masuk dari perempatan nanti luhur ada yang pernah lihat itu ada yang pernah lihat itu enggak? Saya dari bengkel itu di sini tugas saya mengajari siswa praktek untuk pembuatan handphone. Nah, saya contohkan kemarin saya bawa pertanyaan saya, apa kalian mampu buat seperti ini? Kalau tidak, kalian lihat ini yang buat anak seusia kalian. Ini yang buat siswa praktek yang di tempat saya sama seperti kayak kalian posisinya di kelas 2 praktek kebajikan itu ini udah 1 bulan saya bimbing bisa membuat seperti ini. Saya lihat di rancangan siswa-siswa itu udah kreatif, tapi pertanyaannya itu bisa membuat enggak? Contoh, ini punyanya siapa ini? Ferry ada anaknya. Yang ada punyanya siapa? Itu saya. Oh ada kamu ya. Ini membuat bulanan ini bisa enggak? Bisa robot. Saya tanya, bisa enggak? Insya Allah bisa Pak. Bisa. Caranya biar bulat pakai apa? Mesin apa ini? Kok jawab ya kok berkelompok? Bahkan ini ada yang membuat melengkung dan lengkungannya sama. Lengkungannya sama. Sebelum kalian ke bentuk-bentuk yang banyak, sebelum kalian ke bentuk yang banyak seperti ini, pertanyaan saya sudah bisa kelas belum? Yang bisa kelas, Jung. Belum ada Pak. Nyalakan, pegang nyalakan, pernah? Belum? Kalian gak usah berpikir sampai ruwet ini. Kalian satu step harus bisa ngelas dulu. Bisa ngelas. Nanti saya contohkan itu mesin las itu seperti apa sih mesin las? Ini namanya inverter mesin las. Ini listriknya dari mana? Sumber listrik. Kamu siapa? Namanya siapa? Hah? Dari mana nih sumber listriknya? Nggak tahu. Nah ini kabel dari mana ini kabel? Tokonya dari mana? Listrik itu didapat dari PLN ya. PLN. Kalau tidak ada PLN karena kelas di tempat yang ada listrik bisa dengan genset. Sumber listrik itu pakai 220 ampernya bisa sampai 1300. Ini mesin yang digunakan 900 watt. Pertanyaan saya 900 watt. Rumahmu listriknya berapa? 450 itu nggak mungkin bisa menyalakan mesin. Sekalipun yang listriknya 900 itu pun cuma pas-pasan saja. Elektrodanya nempel nyala
minim itu 1300 baru bisa menyalakan mesin. Nah di sini ada dua terminal. Terminal ini saja yang belum saya pakai. Ini ada dua terminal, terminal plus dan min. Jika mesin ini menggunakan polaritas ke arah, kabel massa ini namanya kabel holder penjepit elektroda. Kabel massa yang ke meja itu biasanya menggunakan kabel minus itu ke sana, plusnya yang ke elektroda. Tapi ini saya lihat mesin yang ada di sini ini menggunakan polaritas terbalik. Jadi yang ke massa plus, yang ke tangan, yang ke ini namanya elektroda. Kawat nas. Ini min. Keluaran mesin ini polaritas. Sekarang pertanyaannya, kok mesin itu bisa nyala? Di sini ada saklar on off 220. Kalau ini di belakang, kalau itu di depan. Semua mesin keluarannya beda-beda. Kalau sudah di nanti arus dari PLN sudah masuk ke mesin. Apakah bisa langsung dipakai? Kalian lihat elektroda. Ini elektroda yang digunakan adalah elektroda 2,0. Nah, sini ada kayak potensio tape, ada penunjuk pengeset ampernya. Kalau 2,0 yang sering saya gunakan arus sekitar 70 ampere. Nanti kalau ada digital biasanya menunjukkan angka 70. Kalau ini nanti ini pol 160 berarti setengah 80. Nah, sedikit. Nah, kalau sudah ke setan ini nanti kalian baru bisa menyalakan. Nah, menyalakan flash itu seperti apa sih? Oh, ngerti-ngerti di tambahnya huruf orang enggak kerangka. Ada dua di buku teori itu ada dua dari penyalaan. Diketukan. Nanti kalau udah nyala, dekatkan ujungnya ini dengan benda ini minimal sama diameter. Ini 2 mili berarti sekitar 2 mili. Kalian harus mengontrol 2 mili. Ajan redik, ajan redak. Mau nek kadon efeknya gimana? Terlalu dekat efeknya. Kalau terlalu dekat efeknya nempel. Kalau nempel jangan ditinggal ini, jangan ditinggal. Kalau nempel ini akan merah sampai sini ini merah. Kalau udah sampai kabel sampai sana tunggu jeblok ya. Loh, itu harus segera dimatikan. Nah kalau terlalu jauh efeknya apinya terlalu menyebar, lasnya enggak menyebar. Harus bisa mengontrol. Jadi target ini ya kalian harus bisa minimal ngemek muruk orang tidak itu ya. Itu mesin saya sudah setting sekitar hampir 70. Ini jangan menggunakan media lain, kalian nyalakan menggunakan spesifikasi. Nah, kenapa bahayanya las itu apa sih? Sudah ada yang pernah kena radiasi sinar lasnya belum? Dan satu malam bisa tidur enggak? Itu kalau kena las ini yang mengalami sendiri, satu malam pun nggak bisa tidur
sininya pegel semua, kayak ada paku pasir di sini, airnya keluar. Mau diobati pakai tetes mata itu nggak mungkin, mempan itu mempanya ya dinikmati, kasih timun apa apa biar nggak panas. Nanti kalau bisa tidur ya, kalau enggak ya itu bahayanya las. Kenapa bahaya las? Pelindung mata, pelindung wajah. Kalau belum nyala, bisa lihat nggak? Kelemahannya orang belajar las, biasanya suruh pakai beton pak, nggak kelihatan. Pada nah, sok orang nggak pakai ini, besok pagi-pagi aku mulai mikir, oh iya ya, pakai ini kalau sudah nyala itu kelihatan jelas. Tapi namanya orang belajar pasti dulu belum nyala. Kalau yang sudah biasa ngelas ini ya, nah begitu ini nyala, ini udah menutup padat. Nah, kita bisa lihat dari, tapi yakin orang belajar 1 hari 2 hari belum sampai, refleksnya belum sampai ke sini. Yang sering pasti melewati sakit mata dulu. Kecuali kalian beli kacamata las yang khusus. Jadi begitu ada sinar, kacamata itu akan menghitam dengan dirinya. Gak ada sinar, terang. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke kalian butuh ilmu enggak? Butuh banget. Mau mempraktekkan enggak? Kalau mau praktekkan, perhatikan. Di saat kayak gini perhatikan. Praktekkan. Seperti itu. Sekarang saya contohkan. Nyala tapi kalian susah sih, nyala aja delang, bingung. Nyala aja dulu ya. Nah, Kalau waktu sini Pak. lihat dari situ ya, siapa lah. Enggak kecuali ya. Ini saya hidupkan ya. Ya. Hampir semua mesin las ada kipas. Itu untuk pendingin mesinnya. Kalau hidupkan tuh kipasnya udah bunyi, walaupun nyala jangan dipakai. Nanti kamu pakai IC yang di dalam, mati mesin lagi. Ya, ini elektroda saya pasang. Kabel masak saya sudah pasang. Ini yang elektroda saya sudah pasang. Caranya tadi saya sudah bilang ada 2 cara, bisa diketukan. Tapi kalau sudah bisa ya dulu ya. Ya. Ini Ya, jadi Rob, tipis sih. tidak usah kakak tahu ya. Ya, coba. Sini yang mau maju coba siapa? Aja nyong. Sing nganggo werpa. Senang Pak. Ya, Tambiar. Tasnya taruh dulu. Ya. kamu lihat ini. Ada. Kelihatan. Nah, ya. Sekarang jadi kamu tutup saja, tapi lihat ini sampai nyala nanti kelihatan. Jangan dibuka, kayak gitu terus, ya. Kelihatan nggak?
Terang enggak? Nah, ini contoh ya. Contoh kalau nggak pakai ini, nanti kan kamu bilangnya nggak kelihatan, tapi kalau sudah dipakai itu kelihatan. Ini depan. Nah, namanya kerja praktek itu harus dipraktekkan. Ya. Praktekkan harus melakukan. Lemes tangan, kamu rasakan nanti nyentuhnya seberapa, angkatnya seberapa, itu menggunakan feeling. Nih. Nanti putus agak panjang langkahnya, terus pas putus kan. Nanti kalau sudah bisa dilihat dari suara nyalanya. Kalian telinganya dipasang, dengarkan suaranya, suaranya. Putus. Saya sudah mempraktekkan. Coba belajar, nanti ganti yang lain. Terus kalau bisa satu bisa mempraktekkan, itu namanya praktek. Mantap. Yo, lah. Nyoba. Iya. Iya ki juara. Juara di sini. Ya 13 kayak membimbingnya. Tidak bisa kan? Kalau dipraktekkan. Siapnya anak praktek meninggal bukan? Cepet di. Kalau mau bisa praktek. Terus kentang lagi nyoba aja satu kalau mau belajar asing main habis ganti sendiri. Ini ada dua ya, pakai yang kecil aja. Kalau yang ini 2,6 ampernya beda. Lebih besar ya Pak? Iya, besar. Ini udah tutup pakai iya tapi dari nempel sampai terus belum kok ya anu foto apa video? Ya.
Dul, Mang. Untuk radiasi yang Kunang-kunang itu radiasi. Kalau kau tidak kayak siap bro. Bikin jajan. ya. Ini sedikit contoh, tapi jangan terpaku. Banyak sekali contoh. Yang pertama kalian nanti udah bisa menang. Motong besi misalkan mau membuat sesuai gambar yang ada di belakang kalian. Ini adalah potong, ini adalah gunting. Kalian misalkan mau motong berapa? Ini harus kencang. Ini alat potong mesin. Ini sangat-sangat bahaya. Kalau sampai ini pecah, kena anggota badan, maka pasti sobek. Kalian harus menguasai alat potong. Jangan sekali-kali motong seperti ini. Sini kalau ditahan, ada siapa ketahan. Benda kalau mau potong ketahan, ini ketahan. Nanti pijonnya akan nyempit. Akan. Nah, kalau kecempit itu nanti mata benda itu bisa pecah. Jadi sini harus bebas. Yang ke sana harus bebas. Nggak boleh ketahan atau apa nggak boleh. Nah, kalau sudah dikencangkan ragusnya, nanti sesuai ukuran rancangan kalian. Misalkan ukuran membuat rangka bawah 20. Kalian motong 24 potong. Nanti pakai meteran, pakai kapur, coret nanti. Nah, nekannya ke bawah itu pakai perasaan. Jangan langsung tekan. Nanti kalau tekan sekuat, batu benda ini nggak kuat, bisa pecah. Harus nanti pilih lah. Itu banyak rasa. Sekarang sudah seperti ini. Nah, misalkan ini motong untuk rangka 20. Misalkan untuk membuat rangka bawah, kalian butuh kotak 4. Motong 4, 71 kan. Kalau seperti ini butuhnya kalau lebih mudah, kalian membuat ininya standar. Pot yang mau diletakkan itu besarnya berapa? Buat kotakan ini semua. Kalau saya nggak tak las satu-satu, cuma ngelasnya ujungnya saja. Ini tekuk. Las ini. Itu satu las dibutuhkan. Karena saya adalah orang lapangan, orang produksi. Namanya produksi, gimana pekerjaan sedikit tapi selesai rapi. Itu yang dicari seperti itu. Jadi nggak usah tadi motong kayak gini, bukan. Seperti itu. Hemat waktu, hemat finishing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau untuk Besi itu tergantung elektroda.
Nanti beda lagi kalian ngelas besi ini, besi holo. Besi holo itu besi tipis, lebih kecil. Kalau pakai elektroda saja kok masih berlubang, nanti tangan yang satu kalian ambil kawat, saat ini nyala, ini letakkan sama. Jadi nggak sampai berlubang, sudah tertutup oleh cairan ini. dinyalakan. Itu cairan ini. Intinya las itu satu. Las sih yang dimaksud las apa? Yang dimaksud las itu apa? Las itu apa? Dengan cara kamu ya sini seharusnya kamu tahu maksudnya apa, sudah dipraktekkan, sudah ada media itu tahu. Kamu bisa melihat Wih, ngelas tahu menang, tapi ngomong ngelas apa bisa. Mengelas itu menyambungkan dua buah logam. Itu termasuk jenis logam. Nanti masalahnya kalian ada stainless, ada besi, ada timah. Menyambungkan dua buah logam dengan cara dipanaskan sampai titik cair, benda itu menyatu. Kalau dingin karena unsurnya sama itu nyatu menjadi satu, ini menekan. Tapi beda lagi nanti bahan kuningan dengan besi. Bahan kuningan kalau disambung dengan las seperti ini nggak bisa nyatu, harus dengan sambungan yang namanya las bracing atau patrik. Nanti pakai las astilin seperti itu. Jadi besok kalau kalian pakai ukurannya berapa. Nah kalau mencari model yang agak ada seninya, kalau seperti ini saya sulit aja. Nilai seninya gimana? Ini baru ya namanya belajar kan, harus punya tahapan. Oh melihat yang ada sini nanti dicontoh, ditiru, dimodif, sudah ditiru saya bagusnya lagi kasih bunga matahari di sini atau apa. Nah itu namanya belajar. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Cara menekuk besi ini sama. Ini hasil tekukan siswa ya. Mungkin kalian kalau belum tahu alat yang nekuk bingung. Tapi kalau udah alat yang nekuk semua yang ada di sini, asal punya tenaga, hasilnya sama semua. Jadi dibuatkan alat mal. Nanti yang nekan ini pakai laser. Nah, laser kan mutar, ringan. Hasilnya sama semua, nggak mungkin beda. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Banyak banget Pak. Saya cukupkan bengkel saya di Jatiluhur.
Kalau mau tanya gimana nekuknya, lihat alatnya, prakteknya sendiri sendiri. Di sana ada orang PKL, SMK Mungkin. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Sedikit ilmu dari saya, siapa tahu bermanfaat. Lalu kalau kalian tekuni sesuai kemauan kalian, akan ada suatu saat jadi jalan rezeki kalian. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Terima kasih.